Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, pada saat ini kita bisa melanjutkan pendalaman materi. Ini kita maksudkan untuk memberikan penguatan, ya, karena sore kemarin pendalaman materi yang saya sampaikan baru sebatas luarnya saja, ya, pengantarnya saja. Nah, saat ini akan saya coba tambahkan dalam rekaman video yang nanti bisa dijadikan tambahan dalam materi kita, materi yang ke-11. Materi yang ke-11 kita kemarin bicara soal takwil, ya. Saya coba ulang sedikit bahwa kita mengenal beberapa istilah dalam memahami ayat Al-Qur'an, ya. Kemarin kita sebut ada istilah tafsir, takwil, dan terjemah. Secara umum dalam kajian ulumul Quran ada dua karakteristik ayat-ayat Al-Quran. Ini pemahaman dasarnya dulu, ya. Bahwa secara garis besar ada dua karakteristik ayat-ayat Al-Quran. Apa itu? Ini yang kemarin, yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, yakni ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat muhkam itu pengertiannya jelas, ya. Kalau mutasyabihat samar. Nah, ayat muhkam adalah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya. Artinya apa? Ayat-ayat muhkam itu secara umum dapat dipahami dengan mudah, ya. Dipahami dengan mudah dengan hanya membaca terjemahannya saja. Ya, artinya memang membutuhkan satu pemahaman, satu pemikiran, tetapi tidak membutuhkan satu metodologi penjelasan yang detail dan komprehensif. Itu ayat muhkam. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertiannya dan tidak dapat ditentukan arti makna yang dimaksud, ya, kecuali dengan cara menyelidiki, mengamati, mencari secara lebih mendalam, ya. Atau bahasanya ayat-ayat yang pengertiannya sebetulnya hanya Allah yang mengetahui, ya. Contohnya misalnya ayat-ayat yang berhubungan dengan yang gaib, ayat-ayat tentang hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya kategorisasi dalam pengertian ayat-ayat mutasyabih. Kemudian ayat muhkam dan ayat mutasyabih ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi namun demikian ada hikmah di balik ayat yang sifatnya muhkam dan sifatnya mutasyabih. Kalau ayat yang muhkam, hikmah di balik keberadaan ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya menjadi agama untuk kaum intelektual semata, namun juga masyarakat awam, ya. Karena fungsi ayat-ayat muhkam tersebut memberikan penjelasan yang mudah bagi siapa saja yang ingin mempelajari Al-Quran. Jadi tidak membutuhkan satu metodologi berpikir kritis, berpikir mendalam, yang membutuhkan metode penafsiran yang yang sungguh-sungguh, tetapi bisa difahami dengan mudah tanpa harus menggunakan metode penafsiran dan lainnya, ya.
metode pentakwilan dan lainnya ya. Nah, itu hikmah dari ayat-ayat yang muhkam. Selanjutnya, kita bisa memahami atau bisa melihat hikmah dari ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, sebagaimana kita tahu, biar mudah membedakan, muhkam itu jelas, mutasyabih itu samar. Itu mudah membedakannya. Hikmahnya adalah dapat mendorong manusia untuk menggunakan sumber daya atau menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada manusia berupa akal untuk mencari makna yang terkandung di dalamnya. Ini hikmahnya. Kalau muhkam biar dipahami secara gamblang oleh orang awam, kalau mutasyabih ini justru mendorong umat manusia menggunakan akal pikirannya mencari, menyelidiki secara lebih mendalam makna yang terkandung di dalamnya. Ya, tentu ini membutuhkan pendekatan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan atau ilmu ulumul Quran, ilmu tafsir, ilmu takwil dan lainnya. Ya. Kemudian seandainya Al-Quran itu seluruhnya muhkam, samar, ya tentu mohon maaf, seandainya Al-Quran itu seluruhnya muhkam, jelas, maka sebetulnya tidak memerlukan argumentasi akal, sehingga akses keberadaan akal itu akan terabaikan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wawasan Al-Quran ini menjangkau kalangan dari masyarakat awam sampai dengan masyarakat intelektual. Bukan berarti ini membedakan kedua kelompok masyarakat ini ya, tetapi inilah hikmah Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang muhkam, jelas, dan dengan bahasa yang samar atau mutasyabih. Nah, selanjutnya, mengapa memerlukan muhkam, mengapa memerlukan takwil tafsir? Karena ayat tersebut secara umum berada pada kategorisasi mutasyabihah. Ya, untuk memahami Al-Quran, tentu kita membutuhkan analisa yang mendalam. Ya, salah satu cara memahami Al-Quran adalah dengan metode takwil. Ini salah satu cara memahami Al-Quran ya. Nah, takwil ini kemarin sudah didiskusikan oleh kelompok 11 dan audiens bahwa takwil itu adalah secara etimologi dan terminologi adalah memalingkan makna satu lafaz dari makna yang sebenarnya hakiki ke makna metaforik majazi. Ya, artinya mengungkap makna yang tersembunyi. Ya. Nah, dengan demikian sebetulnya ada kemiripan sekilas antara tafsir dan takwil itu sekilas mirip. Namun jika kita pahami lebih lanjut, akan ada perbedaan yang mendasar antara kedua metode dalam memahami Al-Quran ini. Ya. Nah, secara umum perbedaan itu dapat dilihat dari dasar ya. Dari dasar tafsir adalah penjelasan yang berlandaskan riwayat, konteks, ya, atau sering disebut dengan tafsir bil ma'thur. Sedangkan takwil penjelasan terhadap Al-Quran yang berlandaskan rasio, akal. Paham ya? Kenapa ini kita kaji lebih dulu agar kita bisa menempatkan mana posisi untuk takwil, mana posisi untuk tafsir, ya. Jadi kalau tafsir itu landasannya riwayat, ya, atau konteksnya
konteks dari ayat-ayat tersebut. Sementara kalau takwil itu penjelasan terhadap ayat Al-Quran yang berlandaskan rasio, akal. Jadi membutuhkan pendekatan keilmuan yang tidak mudah, menggunakan pendekatan keilmuan yang komprehensif. Keilmuan yang dibutuhkan untuk menakwilkan satu ayat Al-Quran itu harus didukung oleh kemampuan dan kepemilikan ilmu pengetahuan yang komprehensif. Nah, takwil ini merupakan ijtihad ya. Artinya seorang muslim berijtihad dalam memahami makna yang tersirat di balik Al-Quran. Artinya pendapat dari seorang ulama atau ijtihad pendapatnya ya dari cara memahami makna yang tersirat di balik Al-Quran. Metode takwil ini sebetulnya dalam metode memahami Al-Quran berbentuk tafsir juga dikenal dengan istilah tafsir birro'yi. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas di pertemuan ke-10. Dasar dari takwil adalah penjelasan berdasarkan aspek tata bahasanya. Ya, karena memang ini membutuhkan satu pendekatan teks ya. Menggunakan pendekatan teks kebahasaan untuk memahami ayat-ayat yang termasuk kategori ayat mutasyabih. Kemudian setelah berlandaskan pada aspek tata bahasa, lalu diinterpretasikan, dijelaskan, diuraikan untuk menemukan makna yang tersirat di dalamnya. Jadi setelah diinterpretasikan, kemudian akan melihat ya konteks makna yang tersurat dari ayat Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, takwil ini tidak boleh dilakukan sembarangan, karena pasti akan berakibat fatal yang luar biasa dalam konteks memahami ayat Al-Quran. Oleh karena itu, tafsir atau takwil tidak bisa sembarangan. Ya, ada beberapa ketentuan dalam mentakwil Al-Quran. Jadi tidak bisa setiap orang kemudian mentakwilkan Al-Quran, nggak bisa. Demikian juga tidak bisa semua orang menafsirkan Al-Quran. Kalau menafsirkan Al-Quran dengan menafsirkan Al-Quran, itu menafsirkan ayat yang muhkam, yang jelas, itu saja membutuhkan satu rangkaian pendekatan ilmu pengetahuan yang komprehensif, apalagi takwil ya, di mana takwil ini akan menjelaskan satu ayat Al-Quran dari aspek tata bahasa ya, dari aspek tekstual, yang kemudian menginterpretasikan makna yang tersirat dalam Al-Quran, makna yang tersirat dalam ayat tersebut. Jadi jauh lebih berat ketimbang tafsir ya. Nah, ada beberapa ketentuan dalam mentakwilkan Al-Quran ya. Salah seorang ulama pakar hermeneutika Al-Quran yang dengan rentang waktu di zaman tahun 1943 dan 2010 mengatakan bahwa takwil yang tidak berdasarkan pada tafsir konteks adalah takwil yang tertolak lagi buruk. Artinya takwil yang tidak bisa diterima, sekaligus ini tidak buruk, termasuk kategori buruk, karena istinbat ya tidak sekedar berdasarkan perkiraan sekalipun tujuannya baik ya. Jadi tidak sembarangan ya menakwilkan satu ayat tanpa berdasarkan pada tafsir konteks teks bahasanya. Kemudian juga perlu kita pahami dalam corak penafsiran metode takwil ini, kita perlu melihat
jauh ke belakang terkait dengan konteks ayat-ayat Al-Qur'annya. Di satu sisi kita juga perlu melihat ke depan dengan jalan membuka pintu ijtihad kita terhadap pemahaman Al-Qur'an. Jadi dua sisi kita melihat ke belakang konteks ayat-ayat Qur'annya, dan di sisi yang lain kita perlu membuka jalan baru bernama ijtihad dalam memahami Al-Qur'an. Karena ijtihad ini adalah sarana yang Allah berikan kepada kita, sarana yang diberikan kepada umat Islam setelah Rasulullah wafat dalam memutuskan satu hukum, memutuskan satu perkara, memutuskan satu konteks kejadian terhadap apa yang dialami saat ini, di mana apa yang terjadi tersebut belum pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah keilmuan Islam, persoalan takwil ini termasuk kepada hal yang kontroversial. Nah, ini kita melihat dari dua sisi ya, bahwa muncul perbedaan yang sangat tajam terkait dengan persoalan takwil ini. Masalah takwil kemudian menyebabkan konflik akidah sampai dengan sekarang. Itu kemudian kenapa tafsir takwil tidak bisa sembarangan dilakukan. Kalau sembarangan dilakukan atau kemudian terjadi perbedaan signifikan, fundamental, maka akan terjadi konflik ya, termasuk di dalamnya ketika memahami satu ayat yang mutasyabih membutuhkan takwil, kemudian takwil itu berbeda pengertiannya dari satu ulama dengan ulama yang lain. Maka ini yang kemudian menyebabkan konflik ya di kalangan umat Islam itu sendiri. Hal ini misalnya ya, kita tidak boleh tidak boleh juga lepas bahwa konflik terkait dengan akidah ini ketika ada ayat mutasyabih yang penakwilannya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara ulama dengan ulama lain berbeda. Yang paling mencolok misalnya bagaimana persoalan yang berkenaan dengan arasy, singgasana ya, dan persoalan tentang yadullah, tangan Allah. Nah, ini ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang membutuhkan penakwilan, ketika penakwilannya berbeda, itu juga akan mengakibatkan konflik gitu ya. Nah, kemudian tadi kemarin juga sudah disinggung sedikit ya beberapa ayat yang termasuk kategori dalam penakwilan. Nah, kita coba masuk ke berikutnya tentang ruang lingkup takwil ya. Dalam beberapa kitab ya tentang ilmu Al-Qur'an atau ulumul Qur'an, termasuk beberapa ulama menjelaskan ada dua ruang lingkup takwil ya. Pertama, yang berkaitan dengan masalah-masalah furu atau masalah-masalah cabang, dan yang berkaitan dengan masalah-masalah usul atau pokok. Yang terkait ruang lingkup yang terkait dengan masalah-masalah yang furu ya, atau masalah-masalah yang cabang, ini bisa kita temukan dalam nas-nas yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat ya, yang bersifat zonni ya. Nah, takwil dalam ruang lingkup ini itu tidak boleh diperselisihkan lagi ya di kalangan ulama. Artinya tidak boleh dalam ruang lingkup ini takwil ini tidak diperselisihkan ya di kalangan para ulama. Kemudian juga ruang lingkup dalam masalah usul pokok. Nah, ini nas-nas yang berkaitan dengan akidah. Misalnya nas tentang sifat-sifat Allah, bahwa Allah memiliki yad ya, tangan,
wajah, arsy, singgasana, dan lainnya. Nah, ini ruang lingkup ini. Kenapa memiliki dua ruang lingkup ini? Karena ruang lingkup ini kemudian nanti akan menjadi landasan dasar dalam para ulama menganalisa hasil dari takwilnya. Ada yang tidak diperselisihkan, kemudian di karangan para ulama tentunya. Yang kemudian yang kedua terkait dengan hal-hal yang menyangkut sifat-sifat Allah. Kemudian kemarin juga dibahas tentang macam-macam takwil ya. Takwil dilihat dari kualitasnya, ada takwil sahih ya. Syukuran gitu ecanya tuh. 5 menit lagi. Oke. Takwil dilihat dari jangkauan maknanya dan ya 2 ya berarti. Ya. Dilihat dari 2 ya, takwil lihat dari jangkauan maknanya dan dilihat dari kualitasnya. Selanjutnya perbedaan takwil dan tafsir. Kemarin juga sudah kita kaji ya, takwil dan tafsir bedanya apa, tadi juga sudah kita kupas. Beda tafsir dan takwil. Kemudian karakteristik di antara keduanya, yang itu kemudian menjadi dasar dari bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini sebagai pendalaman materi ke-11 ya dari pertemuan kita yang ke-13. Saya kira itu saja. Saya tutup. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.